Kita akan belajar pada kesempatan ini mengenai stoikisme, yaitu unsur yang penting epistemologinya, semacam filsafat ilmu pengetahuannya, dan mungkin juga ontologinya, pandangan mereka mengenai realitas. Saya akan menerangkan yang sudah saya tulis dalam buku Ataraxia, mulai halaman 62 sampai nanti kemudian kajian tentang jiwa, ya, kurang lebih sampai halaman 68, ya, 62 sampai 68. Stoikisme harus diingat adalah sebuah filsafat yang mengusung pandangan fisika materialis mengikuti Herakleitos. Pengaruh materialisme ini tampak dalam teorinya tentang alam semesta, ya, yang selalu bergerak, bertransformasi tanpa henti, dianimasi oleh semacam yang disebut untuk logos, ya, tetapi sebetulnya juga secara fisik merujuk kepada semacam api kreatif, ya. Jadi api logos universal itulah yang memerintah semuanya, dan sebagai elemen material dia ada di materi, ada di tanaman, di binatang, dan juga tentu di manusia, di logosnya manusia. Logos ini yang menjadi pengendali atas segala kejadian yang muncul di alam semesta ini. Maka di kosmos ini yang satu, ya, yang hanya satu, ya, adalah logos yang menganimasi, logos yang masuk di dalam semuanya, sampai nanti pada tahap tertentu ketika ketegangan alam semesta ini semacam memuncak, lalu terjadi konflagrasi final, ledakan akhir, lalu menjadi api kembali, dan nanti akan dari ledakan itu muncul alam semesta yang baru lagi. Dalam kacamata stoikisme, segala sesuatu di alam semesta itu sifatnya material dan korporal, ya, berasal dari dua macam prinsip. Satu sisi ada api kreatif yang tadi sudah saya katakan, logos, dan di sisi lain ada semacam prinsip pasif, ya, materi yang mungkin bisa dipahami materinya Stoa ini seperti kora, ya, koranya Platon. Kita ingat di Timaios, Platon berkisah ketika pembentukan alam semesta, ada Demiurgos yang mengolah air, api, tanah, udara di dalam sebuah kuali yang bernama kora, ya. Dan dari pengolahan inilah muncul kemudian dunia material. Nah, jadi materi yang dimaksud dalam arti kora, ya, semacam sesuatu yang tetap bertubuh tetapi tidak memiliki forma. Dia pasif, ya, dia hanya menerima dan dikenai saja. Lalu api kreatif logos aktif inilah yang akan semacam menginformasi prinsip pasif ini, dan dari situ kemudian baru muncul yang disebut 4 elemen, ya, air, api, tanah, dan udara. Jadi dua prinsip yang sifatnya material ini, api dan materi ini, bersifat kekal, ya, bercampur, ya, secara sempurna, dan dari situ kemudian muncullah segala sesuatu di dunia ini. Bila alam semesta, kosmos adalah sebuah makhluk hidup yang rasional, jadi alam semesta kita tahu sejak zamannya Platon, ya, dan juga zamannya Aristoteles, ya, dan juga sampai stoikisme, ya. Jadi alam semesta itu adalah sesuatu yang sifatnya hidup, ya, organisme yang hidup, ya. Maka di alam semesta yang kita miliki ini ada berbagai penghuni, ya. Ada batu, ada pohon, ada kucing, ya, ada Socrates, ya. Dan prinsip yang menjaga semuanya sekaligus membedakan semuanya, itulah yang kemudian, ya, hasil blending, hasil campuran antara api dan materi tadi itu, yang kemudian menciptakan yang disebut sebagai pneuma, atau dalam istilah lain tonos, ya. Jadi semacam kayak tegangan. Jadi campuran antara api kreatif dan materi itu yang menimbulkan pneuma, artinya hembusan, ya, nafas, ya. Dan pneuma ini yang menjaga kohesi segala sesuatu, keragamannya, memberi kohesi, memberi kontinuitas, keragaman dari segala yang ada di alam semesta ini. Jadi dalam bahasanya Kleantes, prinsip penyatu alam semesta adalah api,
Lalu Chrysippos memodifikasi doktrin tersebut, mengajukan teori tentang tegangannya, tonos, ya, yang ada dalam pneuma ilahi. Dan pneuma ini sekali lagi merupakan campuran antara dua unsur tadi itu, api panas dan udara dingin. Dua unsur yang bertentangan di dalam pneuma menjelaskan gerakan dan tegangan yang ada di dalamnya. Dua unsur ini menyebabkan gerakan sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal artinya melingkar ke dalam, sentrifugal melingkar ke luar. Ya. Segala sesuatu di dunia ditopang oleh tegangan semacam itu, dan tegangan itu yang kemudian menentukan sesuatu menjadi spesies tertentu, menjadi individu tertentu. Jadi dari campuran materi dan api kreatif ya, yang lalu menghasilkan tegangan ini, kemudian kita memiliki di halaman 64 saya buatkan skemanya ya, air, api, tanah, dan udara. Dan dari gabungan yang panas yang dingin ini kemudian muncul segala sesuatu di dunia dan semacam jiwa, tanda kutip ya, yang menganimasinya. Jadi pneuma atau semacam jiwa ya. Jadi pneuma dalam bahasa biblis nantinya akan berubah menjadi Roh Kudus ya. Tapi sebetulnya pneuma itu kalau di Perancis kita bicara pneumatik ya, pneumatikos ya, itu sebetulnya berbicara mengenai angin ya, tegangan angin, hembusan angin. Maka di batu semacam tegangan, prinsip yang menjaga kohesi atau semacam menganimasi tanda kutipnya disebut dengan eksis. Di tanaman namanya fusis, di binatang namanya psuke atau jiwa, dan di manusia itu yang disebut dengan psuke logike. Jadi jiwa tapi yang lebih tinggi daripada binatang, jiwa yang rasional. Jadi campuran api kreatif dan materi ya, kora memunculkan air, api, tanah, dan udara, dan kemudian dari gabungan antara yang panas yang dingin muncul yang namanya pneuma. Dari pneuma inilah muncul segala sesuatunya ya. Dan pneuma ini yang menjaga kontinuum realitas dari yang paling bawah sampai yang tinggi. Maka kalau kita berbicara mengenai stoa ya, tentang jiwa ya, kita akan ingat bahwa pembagian penting dari stoa adalah melihat membedakan antara apa yang tergantung padaku dan apa yang tidak tergantung padaku ya. Yang disebut yang tergantung padaku adalah jiwaku ya. Maka kita harus ingat bahwa jiwa tentu merujuk pada sesuatu yang sifatnya internal ya, di dalam diri kita ya. Kita tidak boleh lupa bahwa jiwa dalam bingkai stoikisme ya, yang kita sebut psuke logike, jiwa rasional kita, itu juga sepenuhnya bersifat material. Jadi di sini kita berbeda dengan Platon ya, misalnya yang kalau Platon kan mungkin untuk kita yang punya kecenderungan monoteis, kita mudah membayangkan ya, ada satu sisi badan, sisi lain jiwa, lalu jiwa itu ada apa? Ada epitumia, bagian yang sifatnya irasional, makan, minum, seks ya. Lalu ada tumos ya, harga diri yang juga sifatnya irasional, kemudian ada semacam rasio yang mesti mengendalikan bagian-bagian irasional itu, dan badan ya semacam bayang-bayang ya, bayang-bayang yang mengikuti apa yang diputuskan oleh diskusi atau perdebatan di antara tiga bagian jiwa tadi itu. Sementara kalau di Aristoteles tentu tidak dikatakan bahwa jiwa itu material ya, tidak, tapi dikatakan Aristoteles bahwa jiwa dan badan itu saling terikat secara sepenuhnya ya, saling mengandaikan secara sepenuhnya gitu ya. Nah, kalau di Stoa eksplisit dikatakan bahwa jiwa itu material ya. Jadi kalau kita bicara mengenai jiwa manusia, sesuatu yang kita bilang internal dalam diri kita, jiwa kita itu sepenuhnya material ya, sepenuhnya rasional ya, karena kan berasal dari logos ilahi yang menjadi pneuma, lalu di dalam manusia kita bilang sebagai jiwa. Fakta bahwa binatang bisa bernapas, bergerak, hidup ya, menunjukkan bahwa dia punya pneuma, punya tegangan yang menganimasinya.
Demikian juga dengan manusia, jiwanya adalah pneuma khusus yang lebih tinggi daripada binatang, memiliki unsur tambahan bersifat rasional. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, mereka juga bertumbuh berkembang, ya, artinya hidup. Dan pneuma yang ditemukan dalam tumbuhan dinamai sebagai fusis. Ya. Kita tahu bahwa sejak zaman prasokratik, ya, fusis artinya nature, ya, sebuah prinsip yang menumbuhkan, ya, mengembangkan dari dalam. Dan untuk benda-benda yang kita sebut tanpa nyawa, menurut kaum Stoik pun ada semacam jiwa level paling bawah yang disebut dengan heksis. Ya. Heksis bahasa Yunani sebetulnya merujuk kepada disposisi, merujuk kepada sesuatu yang memang sudah ada dari dalam. Nah, saat kita membicarakan manusia, maka jiwanya sama seperti heksis, sama seperti fusis, sama seperti psuke di binatang. Maka jiwanya juga menjadi prinsip kehidupan, ya, yang sifatnya logik, sifatnya rasional semuanya. Jadi ini yang juga membedakan dengan Platon, membedakan dengan Aristoteles, ya, bahwa bagi Stoa jiwa kita itu sepenuhnya logos, sepenuhnya rasional, dan dikatakan oleh Stoa bahwa jiwa kita yang sepenuhnya blending, ya, sepenuhnya tercampur dengan tubuh kita, jiwa kita ini memiliki 8 bagian. Ya, jadi jiwa yang sepenuhnya material itu terdiri dari 5 panca indera: mata, telinga, hidung, ya, pencecapan, ya. Lalu suara adalah bagian dari jiwa juga. Kemudian ada organ seks, dan terakhir semacam prinsip yang menyatukan dari 7 bagian lainnya ini, yang ke-8 disebut sebagai hegemonikon. Jadi sekali lagi kita ingat kata jiwa, ya, merujuk pada sesuatu yang sifatnya material. Itu ada pada jiwa ilahi, pada logos, pada arti kreatif yang menganimasi alam semesta. Tapi juga ada pada jiwa makhluk hidup, rasional maupun tidak rasional, ya. Dan pada manusia, maka jiwa kita ini terdiri dari 8 bagian, ya. 5 panca indera, suara, organ seks, dan hegemonikon. Kenyataan bahwa panca indera merupakan bagian jiwa, ya, sangat penting untuk menjelaskan relasi antara jiwa dan badannya. Jadi kalau selama ini kan kita agak susah, ya, mengatakan bagaimana sih sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu, ya, di Platon itu, ya, misalnya epitumia saya haus, lalu kemudian badan saya kok bergerak mencari minum misalnya, ya, itu mekanismenya bagaimana dari sesuatu yang sifatnya imaterial, ya, rasa haus, lalu kemudian epitumia, ya, lalu kemudian bisa menggerakkan kaki saya untuk mencari minuman. Bagi Stoa, karena prinsipnya adalah semuanya material, maka hanya yang materi, hanya yang bertubuh yang bisa menggerakkan satu dengan lainnya. Maka ketika nanti kita berbicara mengenai bagaimana seorang Stoik, ya, mesti menjaga jiwanya dari representasi-representasi. Jadi kalau saya melihat misalnya saya mendengar, ya, virus corona, ya, kemudian saya takut begitu, ya. Nah, bagaimana mekanismenya kok sesuatu yang saya dengar kok kemudian bisa membuat emosi saya bergerak? Nah, di sini lalu kita melihat pentingnya yang namanya panca indera. Jadi saya mendengar ada teman saya kena virus corona, maka saya mendengar lewat telinga saya, ya kan? Nah, karena telinga adalah bagian dari jiwa, ya, maka lalu informasi suara atau informasi tentang peristiwa itu mengenai jiwa saya, dan nanti informasi yang kena di telinga saya ini akan diteruskan ke hegemonikon yang ada di jantung, dan hegemonikon yang nanti akan memutuskan, ya, bagaimana saya mesti menyikapi informasi tentang virus corona itu. Apakah kemudian saya takut, apakah kemudian saya marah, apakah kemudian saya sedih, ya, dan seterusnya.
Jadi kenyataan bahwa panca indera merupakan bagian jiwa sangat penting untuk menjelaskan relasi jiwa dan tubuhnya. Lewat panca inderanya, panca indera itu jiwa ya sekali lagi ya. Suatu makhluk misalnya manusia menyadari apa-apa yang menimpanya. Pada saat jariku terasa sakit, ya, kan saya pernah bercerita mengenai Epictetus yang dia kakinya dipuntir ya oleh bosnya, lalu dia hanya bilang bahwa bos ini kalau kaki dipuntir terus kaki ini bisa patah ya. Lalu dipuntir beneran dan patah, dan Epictetus karena dia seorang stoik, dia tidak merasa sakit, tidak merasa marah, dia hanya bilang benar kan yang saya katakan bahwa kalau kaki dipuntir pasti patah dan sekarang patah. Nah, kalau orang normal kan enggak, orang normal kalau kakinya dipuntir pasti dia merasa sakit. Nah, rasa sakit ini ya, ini kan sebuah impresi ya, sebuah representasi ya. Nah, dia kan adanya di indera peragaan. Indera peragaan, salah satu panca indera kita kan bisa meraba ya, merasakan halus, kasar, atau mungkin dicubit sakit begitu ya. Jadi informasi lewat indera peraba ini adalah bagian dari jiwa. Informasi ini yang kemudian masuk ke hegemonikon, ditimbang ya, lalu diiyai atau tidak. Jadi lewat panca indera, suatu makhluk menyadari apa-apa yang menimpanya. Saat jariku terasa sakit, indera peraba, sensasi sakit itu ada di jiwa. Ya. Betul bahwa yang terluka adalah jariku, ya, namun akulah yang merasakan sakitnya. Jadi dalam bayangannya Epictetus ya, panca indera itu, 5 indera kita itu semacam kurir ya, semacam utusan jiwa untuk mendapatkan informasi-informasi yang nanti disampaikan ke hegemonikon. Jadi hegemonikos itu artinya penguasa ya, yang mendominasi ya, hegemoni ya, kita tahu kata itu di bahasa modernnya. Jadi ada semacam pusat yang mendominasi, yang akan merangkum semua informasi-informasi dari panca indera, dari suara, dari organ seks itu ya, untuk kemudian dia memutuskan ya, apakah representasi itu diiyai atau tidak. Jadi bayangannya seperti kadang-kadang 8 bagian jiwa ini digambarkan seperti gurita ya. Kepalanya adalah hegemonikon, sulur-sulurnya adalah panca indera, lalu suara, lalu organ seks. Jadi atau kita bayangkan seperti laba-laba ya, laba-laba dengan jaring-jaringnya itu ya. Jadi jaring-jaring itu adalah bagian-bagian dari jiwa kita. Maka kalau ada sesuatu yang mengenai dari jaring-jaring itu, kemudian si laba-laba hegemonikon, dia tahu ya, bahwa ada sesuatu yang mengenai dirinya, mengenai jiwanya. Jadi semua informasi masuk lewat bagian-bagian jiwa, lalu disimpan oleh jiwa, oleh hegemonikon, lalu dari situ diputuskan ya, apakah dibuat gerakan, reaksi atau tidak. Selain gambaran panca indera sebagai utusan raja, ya kaum stoik juga memiliki gambaran lain yang membuat kita mengerti gerakan, ya, tegangan, ya, tonos internal dari pneuma yang adalah jiwa kita. Ada gambaran tentang gurita, ya, di mana hegemonikon adalah kepalanya dan ketujuh seluruhnya adalah bagian-bagian jiwa. Atau jiwa yang merupakan pneuma, yang merupakan tegangan itu ya, dengan hegemonikon dan 7 anggotanya itu bisa dibayangkan dengan lebih baik seperti laba-laba dengan jaringnya ya, di mana jaring-jaring itu kayak tegangan ya, dan kalau ada sesuatu yang menyentuhnya maka informasi itu sampai ke hegemonikonnya. Tiap modifikasi tegangan yang terjadi di ujung-ujung jaring ya, apapun yang menimpa 7 bagian jiwa kita itu akan ditafsir dan dinilai oleh sang laba-laba, oleh si hegemonikonnya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu atau misalnya dalam stoa, kalau tadi contohnya Epictetus kakinya dipuntir lalu merasa sakit, kita melihat orang miskin misalnya ya, lalu kita merasa kasihan atau kita merasa marah gitu ya, kan sama, yang melihat mata kita, ya mata adalah bagian dari jiwa, ya, maka informasi itu masuk ke mata kemudian akan dinilai oleh hegemonikon. Pada binatang, mekanisme representasi sampai impuls terjadi secara bersamaan atau otomatis. Ya, dalam arti tertentu binatang juga melakukan pengiyahan karena kita melihat bahwa binatang mengikuti keinginannya. Binatang tunduk pada representasi yang dia terima dan bertindak secara instingtif
sesuai dengan apa yang tepat, yang pas baginya. Jadi di rumah saya ini ada anjing ya, namanya Tongseng ya. Nah, berbeda dengan manusia, kalau anjing itu begitu dia melihat orang asing ya, dia membaui bau orang asing, dia melihat orang yang tidak akrab penghuni di Jual Baru ini, maka antara apa yang terrepresentasikan ya, jadi yang tercetakkan ya, terimpresikan dari orang itu, baunya maupun wajahnya, itu langsung masuk ke jiwanya si anjing, dan anjing itu langsung reaksinya ya. Jadi semacam tidak ada momen penilaian. Itu bedanya dengan manusia ya. Jadi kalau di anjing maka representasi langsung diikuti impuls ya, dorongan. Kalau manusia dia semenjak embrio sampai beranjak dewasa akan menaiki semacam tangga alam ya. Jadi awalnya manusia hanyalah sebuah prinsip vital yang di embrio ya, semacam fusis saja ya, waktu di dalam rahim ya, itu kan kita kan kayak tumbuhan saja ya. Jadi jiwanya itu hanya semacam fusis ya, yang sifatnya tebal dan lembab. Kemudian ketika bayi lahir, jiwanya terbentuk berkat pembekuan dari yang lembab saat berkontak dengan udara di luar. Dan pada tahap ini pneuma bayi itu lebih mirip dengan psuke yang ada di binatang ya. Harus ditunggu sampai usia 7 tahun ya, supaya akhirnya pneuma rasional ya, bagian logosnya itu terbentuk. Pada saat inilah fungsi jiwa berubah total ya. Jadi kalau bayi itu cara mereaksinya mirip dengan binatang ya. Jadi antara representasi, impresi dan impuls itu langsung melekat. Maka ketika nanti jiwa rasional sudah masuk, caranya mereaksi menjadi lebih berubah. Jadi contohnya pada suara. Pada bayi yang terdengar hanya babibu, lalu berubah menjadi teriakan-teriakan tidak jelas seperti binatang, dan kemudian akan berkembang meniru suara orang lain. Akhirnya setelah besar dia bisa mengungkapkan wacananya. Jadi suara itu bukannya sekedar suara ya untuk bagian jiwa ya, tetapi ada sesuatu yang lain yang muncul dari hegemonikonnya ya, yang memberikan semacam yang kita sebut nanti sebagai makna ya. Suara dalam bentuk wacana yang keluar disebut logos prophorikos, dan suara yang keluar merupakan ungkapan dari wacana internal yaitu pemikiran ya, logos endiathetos. Jadi itulah filsafat materialis dari Stoa ya, yang mesti kita pahami ya. Ketika kita berbicara mengenai jiwa manusia yang kita sebut sesuatu yang internal, itu sebetulnya juga sesuatu yang bisa dijelaskan, diterangkan dengan sangat materialis. Romo, jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah dalam epistemologi Stoa itu tidak dikenal istilahnya otak begitu, otak manusia, sehingga yang dikenal hanyalah hegemonikon yang terletak di jantung ya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Suara dalam pikiran itu apakah sama dengan suara hati? Baik, yang saya jawab dulu pertanyaannya ini ya. Jadi logos prophorikos ya, suara wacana yang keluar ya, itu kan dikatakan berasal dari wacana yang internal ya, logos endiathetos ya. Jadi tentu yang dimaksud di sini bukan suara hati ya, dalam arti moral ya, tetapi jadi jiwa manusia itu sepenuhnya rasional ya, sepenuhnya rasional, dan satu bagian jiwa namanya kan suara ya, ini kan bagian jiwa ya. Entah suara orang lain masuk ke saya atau saya bersuara lalu Anda mendengar suara saya, suara yang keluar itu adalah manifestasi dari suara di dalam. Dia adalah hasil dari hegemonikon ya. Hasil dari prohairesis ya, hegemonikon atau si kepala tadi ya, kepala gurita tadi itu ya, atau si laba-laba dengan jaringannya tadi. Jadi satu prinsip yang kita ingat, manusia sepenuhnya rasional menurut Stoa.
rasionalitas itu tampak dalam katakan apapun yang ada ya dalam dirinya dan apapun yang keluar. Nah, yang keluar itu dikatakan sebagai logos yang keluar, dan suara saya yang logos keluar itu adalah cerminan dari pemikiran ya, cerminan dari hegemonikon saya. Apa itu hegemonikon, proairesis? Panjang lebar saya terangkan di halaman 69 ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai daya berpikir, daya mengendaki, daya memutuskan ya. Kata proairesis itu digunakan juga di etika Nikomachianya Aristoteles ya. Dan sebetulnya menunjuk kepada daya berpikir rasional yang dilatihkan. Jadi hegemonikon, proairesis saya cenderung juga memahami sebagai prinsip dominan di dalam jiwa kita. Sekali lagi ada 8 ya, ada 8 bagian, dan hegemonikon proairesis adalah semacam yang dominan. Prinsip yang dominan yang mengumpulkan informasi, menimbang, memutuskan ya, iya atau tidak terhadap informasi. Jadi semacam fungsi berpikir. Jadi sekali lagi rujukannya bukan pada suara hati, tetapi ya logos saja, logos yang di dalam, yang kemudian suara adalah manifestasi dari logos tadi itu. Lalu pertanyaan dari Septian tentang otak ya. Jadi perlu kita ingat penemuan bahwa otak itu fungsi yang paling penting untuk manusia. Saya kira ini adalah penemuan yang modern. Zaman dulu kalau kita berbicara mengenai prinsip kehidupan, biasanya spontan orang akan melihat bahwa darah yang paling penting adalah darah. Jadi kalau orang kehabisan darah ya, maka dia akan mati ya. Jadi kalau orang dipotong nadinya atau dipotong lehernya, ya, maka darah akan berhenti. Konsep kalau sekarang ini misalnya untuk mengatakan secara klinis orang mati atau enggak, itu bukan jantung di kedokteran modern ya. Makanya kalau jantung kalian berhenti, misalnya ya, ada orang jatuh lalu jantungnya berhenti, dokter tidak akan memvonis dia mati, enggak. Masih diupayakan dengan apa itu? Dengan listrik ya, dikejut jantung supaya jantungnya itu mompa lagi. Jadi bahwa jantung berhenti kalau di kedokteran modern ya, itu bukan petunjuk bahwa seorang mati. Kalau batang otak mati, itu baru kemudian orang dikatakan meninggal ya, karena batang otaknya sudah selesai. Jadi kematian ditentukan oleh otak di kedokteran modern. Tapi sekali lagi di mentalitas kuno kita tahu bahwa yang dikenal waktu itu, yang menjadi pusat yang menentukan adalah darah, dan orang sudah tahu bahwa pusat peredaran darah ada di jantung. Itu makanya hegemonikon, semacam pusat kendali untuk seluruh jiwa ini, dibayangkan oleh kaum Stoa ada di jantung. Terima kasih.